Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran kali ini, yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah Muhammad dari SMP Negeri 1 Sindang Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi menulis iklan. Namun saya yakin anak-anakku sekalian, pada saat seperti ini banyak halangan dan rintangan untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Tapi Ibu yakin kalian semua adalah siswa-siswa yang cerdas, dan Ibu yakin kalian tetap semangat walaupun kondisi belajar kita belum memungkinkan untuk bisa belajar secara tatap muka. Kompetensi dasar pada video kali ini yaitu kompetensi dasar 4.4, menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan dan poster, juga slogan, baik secara lisan maupun tulisan. Dan untuk tujuan pembelajaran pada kompetensi dasar ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat merancang langkah-langkah menulis teks iklan. Dan yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan dalam teks iklan, slogan ataupun poster. Dan yang ketiga, menulis teks iklan, slogan atau poster sesuai dengan penyajian, sesuai dengan kaidah kebahasaan pada teks iklan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, Ibu lanjutkan untuk materi kita kali ini, yaitu tentang menulis teks iklan. Namun sebelumnya, agar pemahaman kalian lebih baik lagi, maka persiapkanlah buku paket bahasa Indonesia dan perhatikan pada halaman 52 sampai dengan 54. Namun alangkah baiknya agar pemahaman kalian lebih fokus, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengungkapkan ucapan syukur yang sedalam-dalamnya kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita awali dengan membaca basmalah. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dalam menulis teks iklan, tentu saja ada beberapa langkah atau hal-hal yang harus diperhatikan agar iklan yang kita tulis lebih baik atau sesuai dengan harapan kita. Karena jika iklan kita baik, tentu saja masyarakat atau para pembaca atau pendengar yang melihat atau membaca atau mendengarkan iklan kita ini, mereka akan tertarik karena tujuan iklan adalah menyampaikan informasi kepada halayak dengan harapan halayak bisa tertarik atau mengikuti apa yang disampaikan oleh iklan tersebut. Nah, langkah-langkahnya terdiri dari 1. Menentukan topik. Yang kedua, mulailah dengan pernyataan yang menarik untuk halayak. Yang ketiga, menawarkan solusi. Dan yang keempat, mengajukan atau menunjukkan bukti-bukti. Dan yang terakhir adalah mengajukan harga. Ibu akan membahas satu persatu langkah-langkah dalam menulis teks iklan. Yang pertama tadi adalah menentukan topik. Yang dimaksud dengan menentukan topik di sini, kita sebagai pembuat iklan harus menentukan apakah berbentuk barang ataukah berbentuk jasa. Sering kita lihat di televisi ataupun di radio atau di surat kabar dan lain sebagainya, itu banyak sekali jenis-jenis iklan. Contohnya iklan minuman, iklan makanan, iklan pakaian, iklan alat-alat elektronik. Nah, itu salah satu contoh jenis iklan berbentuk barang. Dan ada juga kalau kita mau menentukan jenis iklannya atau topik iklan kita adalah berbentuk jasa.
Salah satu contoh iklan jasa, misalnya membuka bimbel atau bimbingan belajar, kemudian menawarkan hiburan untuk acara ulang tahun, misalnya menawarkan hiburan badut dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh jenis iklan jasa kalau kita sedang menentukan topiknya. Ketika topik sudah kita tentukan, maka langkah kedua yaitu mulailah dengan pernyataan yang menarik. Contohnya, misalnya kita ingin membuat iklan obat jerawat. Kita bisa mengajukan kata-kata, apakah Anda sedang berjerawat? Atau misalnya ingin menurunkan berat badan. Nah, bisa juga kita buat pernyataan, apakah Anda ingin menurunkan berat badan Anda? Atau contoh lainnya, misalnya tentang obat sakit kepala. Apakah Anda sering sakit kepala? Nah, itulah contoh-contoh dari langkah kedua tadi. Mulailah dengan pernyataan-pernyataan yang menarik. Setelah langkah kedua selesai kita buat, kita lanjut dengan langkah ketiga, yaitu menawarkan solusi. Kalau yang namanya menawarkan solusi, berarti kita memberikan jalan keluar dari iklan tadi. Tadi Ibu buat contoh pernyataan yang menariknya tentang menurunkan berat badan, tentang obat jerawat, dan juga tentang sakit kepala. Nah, ketika kita menawarkan solusi, bisa pernyataan yang kita buat atau kalimat yang kita buat, contohnya misalnya tentang jerawat. Obat herbal ini bisa menyembuhkan jerawat Anda. Atau misalnya tentang sakit kepala. Obat herbal ini terbuat dari ramuan tradisional yang bisa menyembuhkan sakit kepala Anda dalam waktu singkat. Nah, itu contoh-contoh kita menawarkan solusi ketika kita membuat iklan. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menunjukkan bukti. Menunjukkan bukti di sini maksudnya bahwa kita dalam membuat iklan tidak hanya menawarkan janji-janji, tetapi harus ada bukti. Bagaimana contohnya untuk mengajukan bukti ini atau menunjukkan bukti ini? Misalnya kita bisa buat kalimat seperti ini. Dalam 1 minggu Anda gunakan obat jerawat ini, maka jerawat Anda akan lenyap, bersih, dan mulus. Nah, itu contoh kalau kita bikin untuk menunjukkan bukti bahwa kita membuat iklan tentang obat jerawat. Atau misalnya obat sakit kepala, kita bisa buat kalimat seperti ini. Sakit kepala Anda akan lenyap seketika dalam waktu 5 menit setelah meminum obat ini. Nah, itu menunjukkan bukti. Bisa juga kalau dalam obat-obatan, misalnya obat sakit kepala tadi, kita bisa mengajukan juga dalam bentuk kandungan-kandungan yang ada di dalam obat sakit kepala tersebut. Misalnya contohnya, kombinasi paracetamol dengan kafein bisa menyembuhkan sakit kepala Anda dalam waktu singkat. Nah, kandungan obat yang kita buat tadi itu salah satu contoh buktinya. Menunjukkan bukti bahwa iklan kita ini tidak asal-asalan, sudah berdasarkan penelitian atau berdasarkan riset. Nah, itu adalah langkah yang keempat. Terakhir, langkah kelima, yaitu kita menawarkan harga atau mengajukan harga. Karena iklan kita ini tentu saja memerlukan dana. Nah, setiap barang yang dijual tentu saja memerlukan dana kalau memang itu bentuk iklannya adalah iklan barang.
ketika kita mengajukan harga ini, tentu saja kita ajukan harga yang seminimal mungkin dengan hasil yang maksimal. Artinya biayanya murah tapi hasilnya bagus. Nah, kita bisa buat kalimatnya atau pernyataannya, cukup dengan Rp10.000 saja jerawat Anda akan hilang selamanya. Seperti itu. Atau kalau misalkan obat sakit kepala tadi, dengan Rp1.000 sakit kepala Anda akan lenyap seketika. Nah, itu salah satu contoh ketika kita mengajukan harga. Jadi kita buat kalimat dalam mengajukan harga ini seminimal mungkin, semurah mungkin untuk hasil yang maksimal. Nah, itulah langkah-langkah dalam menulis teks iklan, dari yang menentukan topik sampai kepada mengajukan harga. Kalau 5 langkah tadi sudah kita buat atau kita sudah tentukan, maka mungkin terakhir kita melakukan pengeditan atau penyuntingan, bagaimana iklan kita ini apakah sudah layak untuk kita sampaikan kepada halayak atau masih perlu ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana anak-anak sekalian, materi ini tentang menulis iklan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk selanjutnya nanti kalian tinggal berlatih menulis iklan. Tentu saja kalian bisa buka pada buku paket bahasa Indonesia halaman 54 pada kegiatan 2.9. Nah, di situ ada poin A dan poin B yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan sekaligus menguji pemahaman kalian terhadap materi menulis iklan. Cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.